سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian kita pada surah Al-Baqarah. Sudah sampai ayat yang kelima. Jadi tafsir yang kita gunakan adalah tafsir Al-Baydawi. Pada pertemuan yang lalu Allah sudah memilah-milah mana yang dapat petunjuk, mana yang tidak dapat petunjuk. Petunjuk dari mana? Petunjuk dari Al-Quran. Ada seorang baca terus Al-Quran tapi tidak pernah dapat petunjuk. Ada juga seorang itu cuma baca Al-Quran berapa kali sudah dapat petunjuk. Sehingga Allah mengatakan apabila dibacakan Al-Quran fa'ansitu, coba dengar baik-baik. Maka ada orang yang mendengar baik-baik Al-Quran langsung dapat petunjuk. Maka di dalam surah Al-Baqarah, awal-awal Al-Baqarah ini ada dua kelompok kata Allah yang aku berikan petunjuk. Berarti keluar dari dua kelompok itu jangan pernah harap dapat petunjuk. Kita baca Quran tapi tidak pernah dapat petunjuk. Kenapa? Karena tidak termasuk kepada dua kelompok ini. Dua kelompok ini yang dimaksud. Kelompok yang pertama adalah kelompok orang beriman. Kelompok yang kedua, kelompok ahlul kitab. Rupanya ahlul kitab dapat juga petunjuk kata Allah, tapi dengan syarat-syarat tertentu. Kelompok yang pertama, kelompok orang yang beriman. Kalau tidak ada tiga syarat ini, maka jangan pernah harap Al-Quran akan menjadi petunjuk bagi dia. Yang pertama, kelompok yang pertama adalah kelompok orang beriman. Itu ada tiga syarat. Dia harus beriman kepada hal gaib. Ya. Harus beriman kepada hal gaib. Artinya tadi kita salah, kita yakin kalau Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala. Kita yakin kalau salat itu untuk ketenangan jiwa. Kita yakin kalau salat itu adalah untuk bisa berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, mi'rajnya dengan Allah. Karena gaib itu ada dua, ada gaib nisbi, ada gaib mutlak. Gaib nisbi adalah gaib yang tidak terjangkau bil hawasil khams, dengan anggota tubuh yang lima. Kenapa? Karena kita tidak pergi ke situ, maka kita tidak tahu. Ketika ditanya apa yang terjadi di tempat itu, saya tidak tahu karena tidak pergi ke situ. Ketika kita pergi, kita baru tahu. Apa yang terjadi di Masjid Raya? Oh, nak tahu. Kita pergi dulu baru tahu. Ini namanya gaib nisbi namanya. Apa yang terjadi di rumah kita? Kita tidak tahu. Kita pulang dulu, kemudian kita lihat, baru kita tahu. Ini gaib nisbi namanya. Gaib nisbi itu bisa terbongkar dengan anggota tubuh yang lima apabila kita langsung pergi ke tempat kejadiannya. Ini gaib nisbi namanya. Yang kedua, gaib mutlak. Gaib mutlak ini tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad sendiri tidak tahu kecuali diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Rasulullah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang neraka Hawiyah. Wa ma adraka ma hiya? Kamu tahu enggak apa itu neraka Hawiyah? Narul hamiyah. Kalimatnya walaupun pendek mengandung makna filosofi yang luar biasa. Narul hamiyah kata Allah. Maka Rasulullah SAW ketika mendengar ayat itu sudah bisa tergambar. Walaupun neraka Hawiyah itu Rasulullah belum melihat, tapi sudah tergambar oleh Rasulullah neraka itu begini. Ini namanya gaib mutlak. Seorang itu harus beriman. Ini yang kita cerita gaib di sini adalah gaib mutlak, bukan gaib nisbi. Kalau gaib nisbi itu tidak bisa dijangkau oleh panca indera. Tapi gaib mutlak tidak bisa dijangkau oleh apapun kecuali kita beriman dan yakin pada Allah Subhanahu wa taala.
Bagaimana seorang ingin dapat petunjuk dari Al-Quran kalau dia tidak yakin apa yang ada dalam Al-Quran? Maka kalau kita baca Al-Quran, kita tidak yakin apa yang ada dalam Al-Quran, jangan pernah harap Al-Quran memberikan petunjuk kepada kita. Kita baca Al-Quran sambil mengatakan asatirul awalin. Pandai nanya, ya apa yo mentau. Nggak ada, ini kan cerita-cerita dulu. Kalau sudah ada seperti itu, jangan pernah harap Al-Quran akan memberikan petunjuk. Ya, ini satu. Yang kedua, salat. Maka kalau orang tidak salat, walaupun dia pandai mengkaji Quran, hanya mendengar petunjuk. Maka orang-orang Barat itu, dia Al-Quran sebagai pusat kajian saja, pusat kajian ilmu. Dia mengkajinya tidak salah, dia mengkaji saja. Makanya mereka tidak diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Al-Quran. Kecuali 1-2 nanti yang mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka baru diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi makanya petunjuk dari Al-Quran itu akan datang. Yang kedua, bagi orang yang mendirikan salat. Kita sudah ceritakan apa beda iqamatus salah. Apa beda iqamatus salah, mendirikan salat. Dan beda dengan kewajiban salat, itu berbeda. Iqamatus salah kita proses ya, proses. Kalau kewajiban salat itu bukan proses. Ini proses, Pak. Iqamatus salah itu proses. Dari proses ambil wudu, dari proses kita baca Fatihah, dari proses kita takbiratul ihram, dari proses kita tahu waktunya sudah masuk apa belum, kemudian mana wajibnya, mana syaratnya. Ini kalau orang sudah melakukan hal yang kedua, itu juga dia akan dapat petunjuk dari Al-Quran. Kemudian yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orangnya tidak kredit, tidak bakhil. Apapun yang saya berikan kepada dia, dia memberikannya juga kepada orang lain, sebahagian, kata Allah. Tidak semuanya. Karena mim itu adalah min litaba'id, sebahagian. Dan Imam Sya'rawi mengatakan, bukan harta saja yang diberikan, tetapi apa? Al-aqlu. Seorang dia punya akal, punya kecerdasan, diajarkan orang lain, ini termasuk wa mimma razaqnahum yunfiqun. Atau al-quwwah, kekuatan. Dia membantu orang lain, dengan dia membantu orang lain, dia sudah termasuk wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini akan dapat petunjuk. Ini kelompok pertama. Sekarang kelompok kedua. Kelompok kedua adalah kelompok ahlul kitab. Maka nanti kita heran juga, kenapa Yahudi, kenapa Nasrani, kenapa Bani Israel, kenapa pengikut Nabi Musa alaihissalam, pengikut Nabi Isa enggak dapat petunjuk? Dapat petunjuk, tapi harus sesuai dengan syarat-syaratnya. Maka yang kedua ini syarat petunjuk bagi orang ahlul kitab. Bagi mereka itu yang diturunkan kitab kepada mereka, Taurat dan Injil. Apa syarat yang pertama? Dia harus beriman dulu dengan Al-Quran. Karena ada orang nggak beriman dengan Al-Quran, maka jangan pernah harap akan dapat petunjuk. Jangan pernah harap dapat petunjuk. Kemudian setelah itu, yang kedua, wa ma unzila min qabli, yang diturunkan sebelumnya. Bagaimana dia ahlul kitab kalau dia tidak yakin kepada kitabnya sendiri? Ya, kemudian wa bil akhirati hum yuqinun. Mereka yakin dengan hari akhirat. Kalau ada tiga-tiga ini, ahlul kitab, ada tiga-tiga ini, maka akan aku berikan petunjuk melalui Al-Quran, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kata Imam Sya'rawi di dalam tafsir beliau, wala najidu fit taurati wa talmud akhbara yaumil qiyamah. Kami tidak pernah menemukan, kata Imam Sya'rawi, di dalam Taurat, di dalam Injil, di dalam Talmud, itu cerita secara rinci tentang hari kiamat. Makanya kalau ahlul kitab ingin diberikan petunjuk oleh Allah, yakinlah kepada hari kiamat yang tertera dalam Al-Quran, insya Allah akan dapat petunjuk. Nah, sekarang kita lanjut ayat ini, ayat yang kelima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kita buat dua kalimat, ini ada dua kalimat. Satu ayat kita buat dua kalimat supaya mudah kita pahami. Ini namanya kalamun istinafiyun bayaniyun. Kalimat ini menjelaskan kalimat sebelumnya. Jadi dia tidak terputus. Maka Al-Quran itu tidak pernah terputus satu ayat dengan ayat yang lain. Bahkan ini istinaf namanya. Istinaf. Contoh istinaf, kita cerita tentang wali kota atau gubernur. Setelah itu kita masih cerita tentang beliau. Masih cerita tentang beliau dalam bentuk kalimat menjelaskan apa yang dilakukan oleh gubernur dan bupati atau wali kota, namanya istinaf bayaniyun. Jadi kita masih menjelaskan tentang beliau dan menjelaskan secara rinci. Ya, ini menjelaskan secara rinci ayat yang pertama, Pak. Ayat yang 2 dan 3. Ya, 2, 3
4. Sekarang masuk ayat kelima. Ulaika ala hudam min rabbihim. Mereka itulah yang betul-betul dapat petunjuk. Bahkan penafsir mengatakan ala hudam min rabbihim at-tamakkun minal hidayah. At-tamakkun minal huda. Yang betul-betul dapat petunjuk itulah seperti itu. Oh, saya ingin dapat petunjuk. Lakukan hal yang seperti itu. Ya pakai petunjuk temayang kata putar. Bagaimana petunjuk? Dia beriman kepada hal gaib. Kemudian setelah itu dia salat tapi kerit. Mana boleh petunjuk cik? Tapi kerit. Harus ada tiga-tiga. Atau dia dermawan, dia sangat dermawan sekali. Dia dermawan, dia salat, dia dermawan, dia tapi tidak beriman kepada hal gaib. Tak yakin dia, tak dapat juga. Ya, harus tiga-tiga ini. Maka mari kita memupuk yang tiga-tiga ini pada diri kita. Supaya apa? Ketika kita mendengar Al-Quran, Al-Quran akan memberikan petunjuk dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran akan memberikan bekas. Makanya nanti orang baca Quran tapi tidak pernah dapat petunjuk dari Al-Quran karena tiga-tiga ini tidak ada. Bisa saja ada dua tapi tidak ada satu. Dia beriman hal gaib, dia salat tapi kerit. Atau dia salat, dia beriman pada hal gaib tapi kerit bakhil. Atau dia tidak kerit, dia dermawan, dia salat tetapi tidak beriman pada hal gaib. Tiga-tiga ini harus ada. Atau ahlul kitab mengatakan kami kenapa tidak pernah dapat petunjuk? Kalian tidak ada syarat 3 syarat ini. Kalau ada 3 syarat khusus untuk kalian, maka Al-Quran akan menjadi petunjuk bagi kalian. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ulaika ala hudam min rabbihim. Imam Syaukani mengatakan di dalam Fathul Qadirnya, hudan yang dimaksud adalah nurun, burhanun. Ya, nur itu cahaya. Maka seorang kalau ingin dapat cahaya dari Allah Subhanahu Wa Taala, diajarkan sesuatu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka tiga-tiga yang kelompok pertama itu harus ada. Paling enggak be'lilutan lah. Ya, Rasulullah sudah mengatakan begini. Qaribu wasadidu. Jangan dalam beribadah itu jangan berlebih-lebihan. Biasa-biasa saja kata Rasulullah. Wasadidu, tetapi harus istiqamah, continue. Maka Imam Syaukani mengatakan ini juga petunjuk ini juga namanya istiqamah. Istiqamah. Inilah orang-orang yang diberikan istiqamah oleh Allah. Kalau kita ingin dapat istiqamah, lakukan 3 hal itu. Ini kalau versi Imam Syaukani. Jadi Rasulullah mengatakan, berbuatlah, beribadahlah kalian. Artinya apa? Jangan berlebih-lebihan, biasa-biasa saja. Tapi dengan istiqamah. Ini ibadah kelewat ibadah, tapi maksiat mendam memuji. Ini ibadah banyak, tapi maksiat enggak juga. Tapi Rasulullah mengkhawatirkan nanti kamu itu akan bosan dengan ibadah. Jadi sedikit-sedikit saja kata Rasulullah, supaya tidak bosan. Tapi dengan syarat continue lah, istiqamahlah, continue dan istiqamahlah. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati. Makanya hudan di sini itu masuk ada kelompok petunjuk bayani, petunjuk taufiqi. Tapi yang dimaksud di sini adalah petunjuk taufiqi kata Imam Syaukani. Kalau kita ingin dapat petunjuk taufiqi, menyobayani hanya perleleh bayani. Kenapa kita bisa baca bayani? Petunjuk bayani itu petunjuk Al-Quran. Petunjuk bayani itu petunjuk kauni. Petunjuk bayani itu petunjuk diri kita sendiri. Kita melihat diri kita sendiri. Bahkan katanya tubuh ini tanpa kita kontrol kok bisa tertidur sendiri dia. Ini tubuh ini tanpa kita kontrol, kadang-kadang dia lelah sendiri. Kadang-kadang dia itu kita bangun tidur sendiri. Ini ada apa sebenarnya? Ada apa dengan kita ini kok bisa bernapas? Ada apa dengan ginjal kita? Ini namanya petunjuk bayani. Ada orang yang meremehkan petunjuk bayani dan tidak merespon petunjuk bayani. Ketika seorang tidak merespon petunjuk bayani, jangan pernah harap akan dapat petunjuk taufiqi. Ini kita sudah masuk ke level ketiga petunjuk. Ini petunjuk taufiqi. Ingin dapat petunjuk taufiqi, jangan tinggal salat. Jangan bakhil. Berimanlah kepada hal gaib. Kalau ingin dapat petunjuk taufiqi. Kalau enggak hanya mengharap. Maka dalam kita berdoa, yang kita minta adalah petunjuk taufiqi. Ya, sudah. Ini kalimat pertama. Kalimat yang kedua. Wa ulaika humul muflihun. Di dalam berbagai literatur tafsir, itu pengulangan-pengulangan itu termasuk di dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran. Al-Itqan fi Ulumil Quran. Maksudnya apa? Pengulangan itu di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, at-tikraru yufidu takkid. Pengulangan itu mengandung makna menguatkan. Kita
ini betul nggak dapat petunjuk? Dikuatkan lagi oleh Allah. Ulaika, ini yang pertama sudah Allah ungkapkan. Sekarang Allah ulangi lagi. Wa ulaika, itu mereka itu yang dua kelompok tadi, kelompok pertama dan kelompok kedua dengan berbagai syarat-syaratnya. Wa ulaika humul muflihun. Mereka itu adalah orang-orang muflihun. Sekarang kita lihat makna muflihun itu apa. Muflihun itu kalau di dalam terjemahannya artinya beruntung, orang beruntung. Jadi muflihun, kalimat lam itu huruf tambahan, tak bergada ya, sudah kita hilangkan menjadi muflihun. Nah, waw nun itu menunjukkan jamak tambahan, kita hilangkan lagi menjadi muflihun. Itu mim itu adalah kalimat tambahan. Kalimat aslinya adalah falaha. Kita hilangkan mimnya menjadi falaha. Falaha itu digunakan kadang-kadang falahun dalam kalimat petani. Kenapa petani itu identik dengan falihun, muflihun, falahun? Karena mereka itu modalnya sedikit dengan satu biji sawi, satu biji mangga, satu biji pepaya. Tapi ketika pepaya itu tumbuh, buahnya banyak sekali. Setiap tahun dia bisa panen buah itu. Seorang dengan modal satu biji atau satu pohon durian. Setiap tahun durian itu akan memberikan ratusan kepada orang yang punya tadi. Inilah gambaran bagi orang-orang yang ada sifat yang pertama dan kedua. Itu orang-orang muflihun namanya. Dia beribadah sedikit tapi dapatnya banyak. Kemudian dia berbuat kejahatan sedikit tapi tidak dibanyakkan oleh Allah. Tidak dibanyakkan oleh Allah. Makanya seorang petani itu diibaratkan orang yang beruntung, modal sedikit. Kemudian dia jaga saja waktu yang pertama-tama saja. Setelah itu setiap tahun dia panen. Kita begitu juga. Kita melakukan ibadah sedikit, tetapi dengan sedikit ibadah itu akan dilipat gandakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tergantung keyakinan kita. Ada orang enggak yakin, ya. Menyuhana yakin berarti dia tidak yakin kepada hal gaib yang digambarkan oleh Allah. Kalau tidak yakin kepada hal gaib, jangan pernah harap akan dapat petunjuk dari Al-Qur'anul Karim. Ini makna muflihun. Tetapi ada juga di dalam beberapa tafsir. Itu tafsir Al-Qurtubi salah satunya. Muflihun itu adalah gambaran al-baqa'u fil jannah, kata Imam Al-Qurtubi. Ini gambaran seseorang itu akan dimasukkan ke dalam surga. Maksudnya apa? Imam Al-Qurtubi mengatakan kalau ingin masuk ke dalam surga, maka lakukanlah 3 hal yang pertama tadi. Kelompok pertama, yakin kepada hal gaib, yakin kepada takdir. Kita yakin, ketika Allah memberikan rezeki sedikit, kita yakin kalau rezeki itu bukan untuk mendalimi kita. Ketika kita tidak diberikan apa-apa, bukan berarti Allah akan mendalimi kita. Ya. Kemudian yang kedua begitu juga yang ketiga. Maka ini makna muflihun di sini adalah al-baqa'u fil jannah. Sebab seorang kalau ingin masuk ke dalam surga, maka jangan pernah tinggal salat. Ya, jangan pernah tinggal salat. Berimanlah kepada hal gaib. Kemudian jangan kerit, bersedekahlah. Sudah, ini makna muflihun versi Imam Al-Qurtubi. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sekarang kita lanjut ayat ke-6. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tundzirhum la yu'minun. Kita pisah-pisah sekarang. Sekarang kita terjemahkan dulu, coba dibaca. Sudah, itu saja dulu. Sesungguhnya orang-orang kafir. Ini kalimat inna di dalam Al-Qur'an ada 1956 kali. Kalau kita lihat ayat Al-Qur'an itu ada 6.236. Kalau berarti ada 1956, artinya apa? Ada sepertiga. Ada sepertiga ayat Al-Qur'an itu, bukan sepertiga, mungkin kurang sedikit ya, yang dia mengandung inna. Apa maksud inna di sini? Lil isbat. Apa maksud isbat? Manusia tidak yakin maka diyakinkan oleh Allah dengan inna. Maknanya ada 1900 ayat, 56 ayat yang manusia merasa ragu-ragu. Ya, ragu-ragu dia. Maka untuk menghilangkan keraguan ini, maka ditambah dengan inna. Sebanyak 1956 inna dalam Al-Quran. Nanti beda lagi dengan anna.
Inna ini setiap kalimat permulaan. Ya, kalimat permulaan selalu dimulai dengan inna. Innamal a'malu binniyat. Berarti ini awal hadis. Ya, memang. Tapi kalau seandainya dimulai dengan anna, berarti pertengahan hadis. Terserah innanya itu mau panjang innama, mau panjang inna nggak panjang, atau inna itu masuk dia itu awal paragraf. Ya. Berarti ini awal paragraf. Jadi Allah mengatakan innalladzina kafaru. Kalian tahu nggak kata Allah? Itu orang-orang kafir itu. So kafirnya. Kafir kita sudah ada kufur ingkar, memang betul-betul tidak mengenal Allah. Ada kufur nifak. Bagaimana kufur nifak? Dia salat, dia beribadah tapi tidak yakin dalam hatinya. Ini kufur nifak namanya. Atau dalam bahasa lain orang-orang munafik. Dia salat, dia ucapkan tapi tidak yakin dalam hatinya. Betul lagi. Ya, ini orang-orang munafik. Ada kufur juhud. Bagaimana kufur juhud? Dia memang dilahirkan dari orang-orang muslim, dilahirkan dari orang-orang ahli ibadah. Tapi pada akhirnya dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kufur juhud. Orang tuanya ahli ibadah, semua ahli ibadah. Tapi dalam perjalanannya dia itu kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, kufur juhud namanya. Mana salah satu contohnya? Termasuk anak Nabi Nuh alaihissalam. Ya, anak Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh diberikan pendidikan oleh Nabi Nuh, diajarkan oleh Nabi Nuh jangan menyembah patung dan lain sebagainya. Tapi akhirnya anaknya itu meninggal dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kufur inat. Inatnya itu kufur kerulai, ya, umam. Dia tahu salat wajib tapi dia tidak mau salat. Ya. Ini juga termasuk kufur inat. Maka kita jangan mengatakan kafir itu hanya kepada orang-orang lain. Orang kafir. Kenapa kafir kau? Sekarang coba kita lihat diri sendiri dulu. Ini kita sudah diberikan kewajiban untuk salat, kita salat enggak? Kita sudah salat enggak yakin kita. Ini termasuk kafir juga. Ya. Jadi ada kafir juhud lagi, kafir inat lagi, ada kafir ingkar lagi. Ya. Ini masuk semua ke dalam kategori ini. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Imam Sya'rawi juga mengatakan kafir itu ada dua model. Sanafun kafara billah. Ada kelompok-kelompok yang memang dia kufur kepada Allah. Hai dengar. Apapun yang kita ucapkan, Al-Quran mengatakan Quran. Anda dapat dengar. Ini kelompok pertama. Ada kelompok yang kedua. Hinama ja'al huda yu'anidu wa yakfur. Kelompok pertama tadi memang enggak menerima apa-apa. Memang dari lahirnya mereka itu sudah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kelompok kedua itu adalah kelompok yang secara akal bisa dia terima tapi dia tidak mau terima. Kalau kelompok pertama memang enggak mau terima dia, apapun itu. Temayang, anak terima. Kelompok kedua, secara akal masuk akal tapi dia nak mau terima. Ya, nak mau terima. Ini kata Imam Sya'rawi. Datang petunjuk kepada dia cerita hai neraka. Baik cerita neraka kena. Ya, baik cerita neraka kena. Baik cerita surga kena. Ya, ini kelompok yang kedua. Kelompok yang pertama memang tidak mau dengar apa-apa, yang biar cerita kena. Kelompok ini secara logika dia terima, tetapi dia tidak mau percaya. Ya, ini kelompok yang kedua. Ini versi Imam Sya'rawi. Innal ladzina kafaru, sekarang kita terjemahkan yang keduanya. Sawaun alaihim. Ya, coba dibaca lagi. Sawaun alaihim saja. Sama saja bagi mereka. Ya, sekarang pertanyaannya. Kenapa sama saja bagi mereka? Kenapa tidak sama saja bagi kamu itu ketika mendakwahinya? Ya. Kenapa kita cerita tentang objek? Kenapa tidak cerita tentang subjek? Saya ulangi lagi. Nabi Muhammad mendakwahi orang kafir. Kita begitu juga kadang-kadang mendakwahi orang lain. Si fulan mendakwahi, si A mendakwahi si B. Ya, kenapa ketika Allah mengatakan sawaun alaihim, sama saja objeknya, sama saja bagi mereka? Kenapa tidak Allah katakan sama saja bagimu wahai pendakwah? Karena setiap dakwah itu manfaatnya bagi orang yang kita dakwahi. Kita ajak dia salat untuk kemaslahatan dia. Secara tidak langsung kita sudah menyelamatkan dia dari azab api neraka. Secara tidak langsung kita sudah membantu dia supaya dia itu selamat dunia akhirat, dia selamat. Makanya objeknya itu yang kita ceritakan, bukan subjeknya. Maka Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, saya tidak pernah menuntut kepadamu ya Muhammad berapa orang yang beriman kepadamu. Tidak saya tanya berapa orang.
Yang saya tanya, kamu ada dakwahi mereka enggak? Ya. Makanya kita itu jangan bertanya pada diri kita, hek dah dakwah lah kampungnya, hanau ikut lo. Hek dah dakwah lah kampungnya, pengikut cuma satu orang. Allah tidak pernah bertanya, kenapa pengikutmu satu orang? Tidak. Yang Allah tanyakan, sudah engkau dakwahi mereka? Sudah kasih tahu sama mereka? Ya itu saja. Jadi makanya dalam mencegah amar ma'ruf nahi mungkar itu kan ada 3. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau seorang ingin mencegah kemungkaran, robahlah kemungkaran itu, kata Rasulullah SAW, dengan yadun. Yadun itu kan tangan. Maksudnya apa? Ini makna konotasi. Maknanya jabatan. Kalau kamu punya jabatan, gunakanlah jabatanmu itu untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Baik karena jabatan makin le mungkar, makin melipat ganda ada syahalah. Ini kita sudah ada jabatan. Bagaimana dengan jabatan ini bisa amar ma'ruf nahi mungkar? Nyo gede pekan hanatok ro Jumat. Menyo hanatok lende 3 tu cabut izin. Ya nampak. Kan yo ci urung po gede. Nyo tajak model-model lagi kita nyo ba. Model-model seperti kita datang ke gede. Nyo hanatok ini akan dicabut. Ditanya urung po gede, "Ron soron." Ya cabut-cabut izin kau memang. Tapi kalau yang ngomongnya itu yang punya jabatan, orang ini akan takut. Maka manfaatkanlah jabatan itu untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Yang menyontek naik ilu untung, Pak. Ini apanya lah? Bukanya. Menyontek lagi yang maka akan semua seperti ini. Ya kan ya awaknya. Kenapa? Karena kita punya jabatan. Tapi kalau tidak punya jabatan, ya enggak punya, kita boleh masuk yang kedua. Fa yughayyirhu biyadi, fa illam yastati fa bilisani, dengan lidah. Apa maksud dengan lidah? Ini ada 2 kemungkinan. Yang pertama kita dakwahi dia. Baik mati, jangan korupsi ya, jangan begini. Hati dengar Pak, maka mudarat katanya. Maka yang dimaksud dengan lidah selanjutnya yang kedua, tulislah. Yang ada di lidahmu tulislah melalui catatan-catatan. Tulislah sehingga dibaca oleh orang lain. Ya, jadi makanya umat hai dakwah menyo. Makanya kita dakwah melalui tulisan. Maka kita tempel dari mana-mana saja. Oh, han edam mau kalau kirim tapi lu kirim media massa enggak pernah diterima. Pegat sepanduk ke draw, Pak. Tulihinan ku Pak. Cetak sepanduk. Di jalan-jalan puduk unyu nampaknya. Walaupun nanti 2 hari setelah kai copot, Pak, anak buku, Pak, asal kai baca ni kau. Ya, kalau sepanduk model seperti itu, anak saya cabut, anak saya cabut. Paling enggak ada 1 jam, 2 jam walaupun dicabut ya, paling enggak sudah dibaca oleh orang lain. Itu termasuk dakwah juga. Ya. Kemudian yang ketiga, saya tidak sanggup juga terbeli. Bihai, bukan bihai. Maka yang ketiga, fabi qalbi. Artinya hati ini membenci terhadap sesuatu hal perbuatan maksiat. Ketika kita lihat maksiat, hati ini benci. Alah, kai pokoknya no. Ya menyobi putra orang bilang ibadah, kita benci. Jadi pegala mina, jadi berbuka lain itu bagaimana nanti? Ini korupsi lagi. Kalau nanti diturunkan bala bagaimana? Mengurangi timbangan lagi. Kalau diturunkan bala bagaimana? Paling enggak hati kita ini membenci terhadap maksiat. Baik galak ke maksiatnya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Makanya ayat ini sawaun alaihim, bukan sawaun alaika. Ya, nampak sawaun alaihim. Artinya dakwah Nabi itu, dakwah kita itu memberikan manfaat kepada mereka. Kalau mereka menolak, yang rugi mereka. Ketika kita mengajak orang lain, mari kita berbuat kebaikan. Itulah apa? Maka dia itu sama seperti menjerumuskan dirinya ke dalam neraka. Dia menolak kebaikan. Ya, dia menolak kebaikan. Kita tidak ada urusan apa-apa. Yang jelas kita kasih tahu saja. Sudah, kita lanjut lagi. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Coba dibaca. Engkau dalam Muhammad beri peringatan atau tidak, atau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Sudah. Ini namanya am-mu'adil namanya. Am-mu'adil itu pilihan. Maka kalau kita melihat ada a'anzartahum am lam tunzirhum. Am itu di tengah-tengah biasanya. Namanya am-mu'adil. Contoh. Kamu pilih ini atau ini. Ketika ada pilihan, 2 pilihan, itu di tengah-tengahnya am. Ya, nampak am. Tetapi am muadil itu akan muncul ketika di awal ayat itu, di awalnya itu harus ada istifham, kata tanya. Mana kata tanyanya? A'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Itu ada a di situ hamzah. Apakah kamu memberikan kepada mereka kabar tentang menakut-nakuti mereka atau tidak menakut-nakuti mereka tidak beriman. Sekarang kita lihat
tugas Nabi itu secara umum, walaupun nanti secara khususnya ada berapa, secara umum 2. Basyiran wa nadhira, memberikan kabar baik dan memberikan kabar buruk. Apa itu kabar baik? Contoh tentang surga, tentang pahala, tentang rahmat, tentang berkah. Kalau kamu bersedekah dengan ikhlas, maka keberkahan akan datang bagimu. Kalau kamu salat, akan tenang jiwamu. Kalau kamu bersedekah, maka Allah akan memberikan rahmat kepadamu. Malaikat akan berdoa kepadamu. Kalau kamu bangun tahajud, insya Allah Allah akan dekat denganmu. Kalau kamu berbuat kebaikan, maka para malaikat juga akan dekat denganmu. Ini basyir namanya. Satu. Yang kedua nadhir. Nadhir itu apa? Memberitahukan kabar-kabar jelek. Kalau buat maksiat maka akan begini. Kalau mencuri maka akan begini. Kalau kamu buat begini akan dapat kemarahan Allah. Kalau sudah dapat kemarahan Allah, kamu akan dimasukkan ke neraka. Sekarang ada 2. Ada basyir, ada nadhir. Basyir untuk siapa? Nadhir untuk siapa? Basyir ini itu untuk orang-orang yang salat. Maka orang-orang yang salat, orang-orang yang patuh, ceritakanlah hal-hal yang baik-baik. Baik puyo-puyo awaknya. Ya. Dia katanya urung kata mayang, urung Cina main damang Islam. Ketika pandang Islam dah cerita tu, menyo mencuri ko jaro. Menyo medina irajam ro menyo. Oh mayo Cina. Aji ke tepi dari Islam, hanya tak mau li tepi. Berarti dia mau yo hal Islam. Orang ibadah itu jangan ceritakan hal-hal yang menakutkan. Ceritakanlah hal-hal yang baik-baik. Satu. Yang kedua, nazir itu untuk siapa? Untuk orang-orang yang ingkar kepada Allah. Urung hana temayang, itu nazir. Maka Ibnu Abbas mengatakan dalam tafsir beliau, al-indharu anfa'u lahu. Itu memberi menakut-nakuti mereka lebih bermanfaat. Baik cerita tentang surga. Bagi orang yang tidak salat, baik cerita-cerita surga bawanya. Bagi pencuri, baik cerita-cerita surga sama mereka. Bagi orang yang korupsi, baik cerita surga sama mereka. Anak yakin ke surga. Kita takut-takutkan mereka. Orang mencuri, nyo berdegah-degah orang kana jiwa tagok. Nyo menunjukkan jiwa tagok, ingat saja nanti di padang mahsyar harus mengembalikan semua yang sudah saudara ambil. Karena barang-barang ini tidak ada lagi, siap-siapkan saja amal ibadah saudara untuk saudara berikan kepada orang yang saudara zalimi. Ya itu kita takuti sama orang-orang yang korupsi. Beda pegang. Itu anak itu mau surga, nanti surga akan seperti ini. Hana pun cerita, mana yakin. Makanya untuk orang-orang seperti ini itu harus intar. Ya. Jadi makanya pada ayat ini Allah mengatakan kamu takut-takuti mereka ya Muhammad atau tidak kamu takuti sama saja la yu'minun, tidak beriman. Makanya nanti ketika kita menakut-nakuti orang-orang korupsi, ini nanti kamu begini, orang bakhil kamu begini, tidak juga beriman, maka sama seperti kelompok ini. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andzartahum am lam tundirhu la yu'minun. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Hokalam. Oh ya, sekarang kita sampai ayat itu. Oh cukup waktu ini. Ya? Boleh. Oh ya, kita cukupkan saja. Dia nawatek aja bubur. Ya, jadi artinya kita bagi-bagi waktu lah. Ya, kata Imam Al-Ghazali, ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk beribadah, ada waktu untuk tafakkur, ada waktu untuk pikir, untuk introspeksi diri, ada waktu untuk pikir masa depannya. Ya, sekarang kita cukupkan saja sampai di sini. Ya. Jadi mudah-mudahan 2 ayat ini bisa bermanfaat bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.